Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendikar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Kembali sahabat, kita sinau bareng mengambil hikmah dari berbagai kisah. Kali ini saya mengajak sahabat semuanya untuk mengambil hikmah dari sebuah kisah dari seorang tokoh yang bernama Ibrahim Al-Khawas, yaitu Gunung Lukam. Di Gunung Lukam itu ada pohon buah delima. Melihat ada pohon delima tersebut dan buahnya sudah tumbuh, sudah berbuah, maka timbul hasrat dan niat Ibrahim Al-Khawas untuk makan atau mencicipi buah delima tersebut. Maka kemudian dia petik sebuah dan dimakannya. Dan ternyata rasa buahnya asam. Kemudian Ibrahim Al-Khawas meninggalkan pohon delima tersebut. Dia terus melanjutkan perjalanan dan kemudian bertemu dengan seseorang yang sedang berbaring dengan keadaan tubuhnya dikerumuni oleh kumbang-kumbang besar, dan kumbang-kumbang itu pun menggigiti tubuh. Nah, melihat kondisi tersebut, Ibrahim Al-Khawas kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, memberi salam. Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh orang itu, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Mendengar jawaban orang yang tidak dikenal tersebut, Ibrahim Al-Khawas terkejut. Dari mana dia bisa mengetahui namanya, sedangkan dia belum memperkenalkan diri? Maka dia bertanya kepada orang tersebut, dari mana engkau mengenal namaku? Jawab orang itu, barang siapa mengenal Tuhannya, maka tidak ada lagi yang samar baginya. Nah, dari jawaban orang tersebut maka bisa kita memahami ternyata orang ini adalah orang yang mempunyai mata batin yang tajam, karena bisa mengetahui isi hati seseorang karena kebersihan hatinya. Nah, sehingga Ibrahim Al-Khawas menyimpulkan bahwa orang yang ada di hadapannya itu bukan orang sembarangan. Bisa jadi dia seorang wali ataupun orang soleh. Maka Ibrahim Al-Khawas berkata, aku melihat engkau mempunyai kedudukan di mata Allah. Kenapa engkau tidak minta sama Allah agar Allah jaga engkau, Allah lindungi engkau, sehingga engkau tidak dikerumuni oleh kumbang-kumbang besar ini dan digigitin oleh kumbang-kumbang tersebut? Lalu dijawab sama orang tersebut, sesungguhnya aku juga melihat dirimu mempunyai kedudukan khusus di hadapan Allah. Kenapa engkau juga tidak minta sama Allah agar Allah menjagamu dari keinginan terhadap buah delima itu? Nah, mendengar perkataan orang itu tadi, Ibrahim Al-Khawas semakin bertambah keheranannya. Ya, tadi dia sudah tahu, bisa menebak namanya. Sekarang orang itu juga mengetahui bahwa dia tadi punya keinginan untuk makan buah delima. Lalu orang asing tadi berkata lagi, sakitnya makan buah delima itu nanti akan dirasakan di akhirat, sementara sakitnya digigit oleh kumbang-kumbang ini hanya aku rasakan ketika di dunia. Nah, sahabat Pendikar Pecahangon,
apa yang diucapkan oleh orang asing tadi, orang yang dirubungi oleh kumbang-kumbang tadi, ini merupakan suatu peringatan bagi Ibrahim Al-Khawas bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim Al-Khawas ini merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur dan tidak baik, karena dia telah mengambil buah delima di satu tempat yang tanpa seizin yang punya. Ibrahim Al-Khawas tidak minta izin kepada pemilik pohon itu atau pemilik kebun. Dia mengambil begitu saja, memetik begitu saja, dan memakannya. Nah, sehingga dosa dari memakan buah delima tanpa izin ini nanti akan dirasakan di akhirat. Pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nah, sedangkan yang dirasakan oleh orang yang dirubungi kumbang tadi, sakit digigit oleh kumbang, itu hanya dirasakan ketika di dunia saja. Maka itu lebih baik daripada memakan buah delima tanpa izin dan nanti disiksa di akhirat. Sahabat Pendidikan Bocangon, kisah ini juga mengingatkan saya kepada sebuah kisah yang terdapat di dalam buku Slilit Sang Kiai yang ditulis oleh M.H. Ainan Najib, di mana di kisah Slilit Sang Kiai ini ada seorang kiai yang di giginya itu ada sisa makanan yang terselip. Kalau dalam bahasa Jawa namanya seliliten. Sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi dan harus diambil dengan menggunakan tusuk gigi. Ketika dia berjalan di sebuah rumah penduduk yang ada pagarnya, maka kiai ini mengambil atau mencongkel sedikit pagar itu, ya mungkin pagarnya dari bambu, ambil sedikit untuk mencukil sisa makanan yang menyelip di gigi tersebut. Nah, setelah kejadian itu kiai ini bermimpi, ya dia didatangi malaikat untuk meminta pertanggungjawabannya karena telah mengambil selilit, ya selilit itu tusuk gigi dari pagar tetangga yang tanpa izin tadi. Disitulah kiai ini sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, walaupun yang diambil itu hanya secuil sedikit bambu dari pagar yang mungkin tidak berarti bagi si punya rumah, tetapi ini merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Setiap perbuatan walaupun sekecil buah zarah itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, sahabat, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita mesti waspada dan hati-hati dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Tanda bahwa kita bertakwa itu adalah kita hati-hati dan waspada agar kita tidak melakukan suatu kesalahan ataupun perbuatan dosa, walaupun itu hanya sekedar mengambil buah yang mungkin tumbuh di jalan atau sekedar mengambil sedikit cuilan bambu dari pagar rumah orang yang mungkin tidak ada harganya, tapi ini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan harus kita hindari. Ini untuk melatih kita, menjaga kita supaya akhlak kita selalu terjaga, selalu bersih, hati kita selalu bersih dan selalu jujur terhadap siapapun. Selain itu juga kisah ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita tidak begitu saja mengambil hak orang lain. Lebih baik kita minta izin. Kalau ingin mengambil sesuatu yang bukan punya kita, ya kalau nggak bisa minta izin, nggak ada orangnya, ya kita hindari, kita tinggalkan, daripada kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita nanti di akhirat kelak. Nah, demikian sahabat Pendidikan Bocangon, semoga kisah ini bermanfaat buat sahabat semua dan khususnya terhadap diri saya sendiri, karena dalam video ini, dalam konten ini saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajari, tetapi mengajak siapapun yang menonton video ini. Dan tentu saja kalau saya mengajak, saya juga harus ikut. Kalau nggak ikut berarti nyuruh namanya. Ya, jadi sekali lagi sahabat,
niat saya untuk mengajak, bukan untuk menggurui atau mengajari. Itu makanya saya istilahkan dengan sinau bareng. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Dan terima kasih sahabat telah mengikuti channel ini dan selalu setia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video-video di channel Pendekar Bocah Ngon ini bermanfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Saya akhiri pertemuan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Ngon. Suatu ketika Ibrahim Al-Khawas pergi ke sebuah gunung namanya Gunung Singgalang. Nah, melihat ada pohon delima tersebut, Ibrahim Al-Khawas sangat mengingdor, dimana di kisah selilit ulangi.